Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Rehan ingin membacakan sejarah perkembangan sistem teknologi informasi, perkembangan hardware dan software. Sejarah perkembangan hardware komputer. Istilah komputer berasal dari kata to compute atau yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh salah satu ilmuwan dan matematikawan asal negara Inggris yang bernama Charles Babbage pada tahun 1940-an, yang mana digunakan untuk perangkat pengolahan data. Dalam perkembangan komputer, bagian komputer secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu hardware dan software. Hardware merupakan bagian perangkat keras komputer, sedangkan software merupakan bagian perangkat lunak komputer. Generasi komputer pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung untuk memproses data dan menyimpan data. Beberapa komputer yang lahir pada generasi ini adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, dan EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Generasi komputer kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer pada generasi ini jauh lebih kecil karena menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum yang ukurannya lebih besar. Dengan menggunakan transistor, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tabung vakum, dan daya listrik yang digunakan untuk pengoperasiannya pun lebih kecil. Generasi komputer ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1980. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas. Komputer generasi ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Pada generasi inilah pertama kali digunakannya keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk membuat komputer generasi ketiga ini jauh lebih murah hingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Generasi komputer keempat yaitu pada tahun 1980 sampai 2000-an. Generasi ini adalah pengembangan dari mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Generasi kelima yaitu pada tahun sekarang sampai masa depan. Komputer yang dikembangkan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dengan kecerdasan ini akan mampu melakukan komunikasi dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan mampu belajar dari pengalamannya sendiri. Sejarah perkembangan software komputer. Software, atau dikenal dengan istilah perangkat lunak, adalah sistem untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Menurut sejarah perkembangan, software dibagi menjadi 4 era, yaitu 1. Era pionir, 2. Era stabil, 3. Era mikro, 4. Era modern. Era pionir. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Gambar berikut memperlihatkan orang yang sedang menggunakan komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan punchet card, yaitu kartu yang dilubangi. Era stabil. Pada era ini, sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user secara tepat langsung. Pada era ini, mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program dengan data yang diproses. Era mikro. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak
juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Era modern. Saat ini, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.